Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Dery akan membagikan tutorial. Ini ada Nokia i63 seperti ini. Jadi bagaimana kalau misalnya sudah uh, handphone ada di rumah, tapi kita pengen dia tampilannya lebih cantik seperti ini, karena ini handphone legendaris seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa untuk mengganti casing sendiri tanpa kita bawa di tukang servis seperti itu. Jadi kita bisa beli online untuk casingnya. Untuk casing ada dua macam, dia ada yang bagian depan belakang, koper belakang, sama layar depan. Jadi kalau layar depan itu hanya ada tombol sama casingnya saja, sama koper belakang. Tapi kalau dia full set ada sama tulangan, biasanya sama tulangan seperti ini. Jadi seperti itu. Kalau misalnya uh, rusak, yang di tengahnya tulangannya rusak, bisa kita ganti full set. Harganya kurang lebih sekitar 60-70 yang full set. Tapi kalau misalnya casingnya doang untuk atas ataupun bawahnya saja, itu mungkin sekitar 30.000. Untuk alat bongkarnya kita bisa gunakan obeng T5, obeng kembang T6 ini. Jadi kalau belum ada obeng bisa beli dulu ini. Ini ada baut, ini bautnya 1 2 3 4. Nah, seperti itu. Jadi di bagian dalam nanti ada juga 2 seperti itu. Untuk bagian luar hanya ada 4. Obengnya sama untuk T5 semua. Ini tidak bisa untuk menggunakan obeng yang plus saja, tidak bisa, karena ini masih model lama menggunakan T5, T6 ataupun T7. Kalau misalnya sudah longgar T7. Kalau masih asli biasanya masih jadi rentang obengnya itu ada T5, T6 sama T7 seperti itu. Ini agak longgar, jadi bisa kita lepas. Kemudian bisa kita lepas kalau sudah selesai. Angkat seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini saja untuk bongkarnya. Nah, sudah. Nah, ini untuk bautnya, lubang bautnya sini ada satu, dia dua seperti itu. Kemudian di sini satu, di sini satu. Nah, kalau misalnya patah seperti ini kita harus ganti casingnya. Ini tidak ada untuk lubang bautnya lagi. Kalau ini kan masih ada. Tapi kali ini sudah tidak ada. Jadi kalau waktu kita masih kasih baut, dia tidak nempel, sini ada patah, tidak nempel seperti itu. Jadi satu-satunya kita kasih lem, bisa lem bakar seperti itu, kita tekan, kita tempel lem, kemudian kita tekan. Tapi baiknya kita ganti seperti ini. Nah, tip yang satu lagi, kalau misalnya beli casing, kalau keypadnya masih original, baiknya gunakan yang original, karena keypadnya lebih pas seperti itu, karetnya lebih bagus kalau keypad yang original. Tapi kalau yang tidak original biasanya mudah lepas untuk tombol luarnya ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah ganti casing, usahakan keypadnya kalau misalnya masih bagus, gunakan yang originalnya seperti ini. Gunakan original seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak original, biasanya mudah lepas untuk tombol luarnya. Seperti itu. Kemudian seperti ini, kalau misalnya kita gantiannya ini saja, tombol luar. Untuk keypad casingnya ada dua macam. Casing hanya dapat koper belakang sama casing sama keypadnya seperti ini. Harganya kurang lebih 30.000. Tapi kalau untuk sama tulangan biasanya ganti semua seperti ini. Kalau sama tulangan kita harus pindahin semuanya. Jadi mesin kita pindahin, kemudian speaker musik kita pindahin. Speaker musik ada di mana? Ada di depan sini seperti itu. Jadi semuanya kita pindahkan kalau misalnya mau ganti sama satu set. Tapi saya sarankan sebaiknya kita ganti hanya tombol luarnya saja. Kalau original ini kita harus repot, harus pindah-pindahin mesinnya, kemudian speaker musiknya. Kalau speaker musik kalau kita pindahin, kalau salah untuk memindahkan bisa rusak, maka tidak ada suara speakernya ataupun suaranya gember seperti itu. Dan juga di sini ada speaker atas, maka sama speaker musik seperti itu. Jadi saya sarankan kalau kita masih pemula, baiknya ganti uh, casing depan sama bawah belakang saja, atau koper sama keypad sama kopernya saja seperti ini. Jadi harganya lebih murah, untuk cara pasangnya lebih mudah seperti itu. Kalau misalnya kita mau ganti tadi agak repot, jadi kalau misalnya mindahin ini, kalau kita sudah ahli tidak masalah. Tapi ini kalau misalnya yang original, kacanya lebih bagus untuk lensa kameranya seperti itu. Jadi lebih bagus. Saya sarankan tak usah kita ganti back cover tulangan tengah. Lain kalau misalnya tulang tengah sudah hancur, sudah pecah, seperti itu kita harus ganti seperti itu. Nah, ini biasanya untuk koper luarnya ini yang sering rusak adalah di bagian sini. Nah, di sini patah, di sini kan untuk penguncinya nih. Nah, ini bergerak kuncinya nih. Nah, kalau kita geser dia bergerak. Nah, kita geser di sini. Nah,
bergerak ini nguncinya ke sini. Nah, di lubang ini kunci sini. Jadi kalau misalnya patah di sini tidak ada tempat nguncinya lagi, maka longgar untuk koper belakangnya. Di sini juga harus ada pas. Kalau misalnya patah ini tidak bisa untuk menguncinya. Nah, ini fungsinya mengunci seperti ini. Jadi pada saat kita mau pasang seperti ini, kita kunci ke belakang. Nah, seperti ini. Maka dia nempel. Tapi kalau tidak, kita bukanya, kita dorong ke atas, baru kita seperti ini. Jadi kalau dia tidak ngunci lagi, ini patah, misalnya kita harus ganti seperti ini. Seperti itu. Ataupun juga di sini patah, misalnya tidak ngunci lagi, di sini juga patah, maka ini tulangan harus kita ganti. Nah, kalau yang full set itu sekitar 75.060,75. Ini kalau misalnya full set dapatnya seperti ini. Koper atas, koper belakang satu, sama keypadnya satu, sama tulangan ini satu. Itu kita agak repot kalau misalnya ini sini patah, kita harus bongkar semua. Tapi kalau misalnya kita hanya casingnya saja, ya casing koper ini ada 2 buah ini saja. Untuk cara pasangnya cukup mudah, tinggal kita pasang saja. Jadi tipnya kalau misalnya tombolnya masih bagus, kita gunakan yang original seperti ini. Karena kita ini tidak ada yang baru, jadi kita tuturkan seperti ini saja. Kemudian kita pasang seperti ini, kita rapikan, kita tekan saja seperti ini. Kemudian kita pasang baut, itu saja, ini cukup mudah. Menggunakan obeng T6 seperti ini. Kita pasang seperti ini, jadi cukup mudah sekali. Jadi teman-teman usahakan kalau misalnya tulangannya masih bagus, kita mau ganti warna casingnya, misalnya merah, kita ganti warna hitam ataupun silver ataupun putih, kita ganti casingnya saja sama kopernya saja seperti itu. Saya kira ini saja tutorialnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mengganti casing Nokia i63. Ini sudah kita tutorialkan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya mungkin ada handphone di rumah nganggur, mungkin kita mau ambil datanya, mungkin masih supaya cantik handphonenya kembali baru lagi, kita ganti casingnya saja. Karena handphone Nokia itu identik dengan penggantian casing, misalnya warna merah kita ganti putih, hitam, biru dan sebagainya. Jadi untuk cara gantinya mudah, kita hanya butuh obeng T5 T6 saja. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk pembelian nanti kita bagikan link pembeliannya di link deskripsi. Nanti teman-teman kunjungi toko yang kita bagikan, kemudian cari barang apa yang kita perlukan, mulai dari obeng, lain sebagainya, ada semua. LCD, speaker, ataupun juga konektor cas, keypad, layar LCD ataupun speaker atas, seperti ada semua, nanti kita bagikan. Ataupun juga misalnya tulis saja kolom komentar apa yang mau kita tanyakan, bisa nanti kita insya Allah akan bantu jawab seperti itu. Saya kira itu saja, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.